Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Today I wanna share about everyday expression in English. Jadi everyday expressions yang aku akan bagikan ini aku ambil dari buku, dan ya, buku ini adalah buku dari Casey Malarker. I don't know how to pronounce it well. Tapi ini buku dari beliau ya, dari Casey Malarker, and I think it's a good book karena banyak kosakata yang aku baru tahu. Jujur banyak banget frasa-frasa yang aku temukan di sini. Meaningnya ya. Sebenarnya beberapa kali aku nonton video-video bahasa Inggris, movie ataupun conversation ataupun itu, pokoknya video bahasa Inggris, aku menemukan kata-kata yang kurang aku pahami, yang emang dicari di kamus gak ada gitu ya. Tapi ternyata itu adalah frasa dan banyak yang aku ketahui di sini. Kita mulai buku ini dari yang paling simple karena ini terdiri dari 30 lessons, ada 30 pembelajaran, ada 30 bagian intinya ya. Semakin tinggi bagiannya semakin susah gitu, semakin kalian tuh akan menyadari ternyata ini artinya ini. Mungkin awal-awal akan ya aku tahu lah dari kata-katanya aja udah ketahuan ini meaningnya ini, tapi makin kesana itu bakal mengagetkan kayaknya, karena aku ngerasain kayak gitu dan mungkin kalian juga. Oke, so kita mulai ya dari lesson 1. Oke, jadi ini adalah lesson 1-nya. Ini adalah pembelajaran pertamanya. There are 10 phrases that we will discuss today. Dan ini ya, ini adalah phrasesnya. Kita akan bahas satu persatu lebih lanjut, ada maksudnya apa sama contoh-contohnya biar lebih paham gitu. Oke, so let's start. The first phrase is be composed of. Be di sini itu merupakan to be ya teman-teman ya. To be seperti is, am, are atau was, were, yang penggunaan to be-nya itu berdasarkan subjek yang dipakai. Nah, penggunaan to be dalam bahasa Inggris bisa kalian cek juga di video-video aku yang lain. Be composed of ini berarti be made of. Mungkin dari kata compose aja udah ketahuan kalau ini tuh compose. Berarti kan terbuat gitu ya. Dari gitu, be made of. Comprise itu maksudnya kayak terdiri dari atau terbuat dari. Jadi ini punya beberapa meaning. Nah, untuk yang comprise, yang punya meaning comprise itu ada example-nya. Kita lihat. The class was composed of students from the US, Canada, and England. Nah, di sini kan was composed. Berarti ini ada kata to be past ya, teman-teman ya. To be past di sini berarti ini maksudnya kejadiannya terjadi di masa lampau. Makanya menggunakan was. Kenapa pakainya was bukan were? Karena the class ini adalah singular noun atau singular subject. Lalu the class was composed of, berarti kan maksudnya kelas tersebut terdiri dari students atau siswa atau murid atau mahasiswa dari the US, Canada, and England. Nah, di sini ada contoh yang lain ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pahami sendiri. Ada juga contoh dalam bentuk conversation-nya. Yang A bilang, that's a very interesting sculpture. Yes, it's composed of wood, glass, and old shoes. Berarti kan ini terbuat dari atau terdiri dari kayu, kaca, dan old shoes, sepatu lama gitu, sepatu yang lama gitu. Nah, nantinya teman-teman bisa nih ngerubah ketika teman-teman mau ngomong terbuat dari atau terdiri dari, bisa nih pakai kata be composed of juga. Jadi nggak gitu-gitu doang gitu ya, ini punya variasi gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini dia yang selanjutnya, yaitu clean off. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, sama juga dari kata-katanya juga udah kelihatan. Kalau clean itu kan maksudnya bersih, berarti ini ada hubungannya nih sama yang bersih-bersih gitu ya, atau menghabiskan kotoran gitu kan. Nah, clean off di sini juga sama seperti punya meaning clear atau take everything off, berarti kan benar-benar ngilangin semua gitu kan. Nah, kita lihat di sini contohnya, you should clean off your desk, it's very dirty. Maksudnya dibersihkan gitu kan, kamu seharusnya membersihkan mejamu, itu sangat kotor gitu. Nah, ada juga contoh dalam conversation-nya yang E bilang, when is the dinner? B-nya jawab, in a few minutes, please help me clean off the table. Nah, berarti kan mungkin ini percakapan antara beberapa waiters ya, ngomong kapan sih makan malamnya, ini mau di reservation-nya mau dipakai kapan gitu. Terus dia bilang, di beberapa menit lagi nih, yuk bantu aku buat bersihin tablenya, bersihin mejanya. Nah, bisa juga tuh ya. Oke, masih mudah untuk dipelajari. Kita lanjut ke phrase selanjutnya.
Nah, selanjutnya adalah come across. Di sini udah lumayan. Come across. Dua kata nih ya, dua kosakata yang terdiri dari dua kelas kata yang berbeda. Tapi ketika digabung, dia punya meaning find by chance. Maksudnya nggak sengaja nemuin gitu kan. Find by chance, nggak sengaja nemuin lah intinya. For example, I came across some old photographs at my parents' house. Aku nggak sengaja menemukan beberapa foto lama di rumahnya orang tuaku nih. Gitu. Jadi ini tuh kayak nggak sengaja nemuin. Kamu bisa pakai come across. Bisa juga kayak di sini ada percakapan juga. Please check my homework. Terus dia jawab, sure. If I come across any mistakes, I will tell you. Nah nantinya kalau aku nemuin nggak sengaja nemuin ada kesalahan, aku bakal bilang nih sama kamu. Kan came across, berarti kan ngecek gitu kan. Jadi kan nggak sengaja menemukan kesalahan, ya kan nggak mungkin sengaja gitu kan nyari-nyari kesalahan. Oh iya teman-teman, sorry. Di sini ada kata kenapa di sini come, di sini came. Lagi sama seperti yang di atas, to be-nya itu menyesuaikan dengan tenses. Sama di sini juga yang merupakan kata kerja kan come. Jadi come di sini menyesuaikan tenses yang sedang dipakai nantinya ketika sedang berbicara. Di sini kan I came across some old photographs, itu berarti maksudnya sesuatunya sudah terjadi karena came itu kan merupakan kata kerja bentuk kedua atau lampau gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke frasa yang keempat. Benar ya, keempat ya. Oke. Dress up. Yang ini juga aku yakin teman-teman juga udah sering denger sih. Dress up ini punya meaning kalau wearing fancy clothes for special occasion. Memakai baju yang bagus, baju yang fantastic untuk kegiatan atau event yang spesial. Gitu, jadi biar lebih wow. Oke, gitu ya ini ya. Nah, di sini ada contohnya, many children dress up as ghosts and monster on Halloween. Nah, di sini occasionnya itu, special occasionnya itu kan Halloween. Nah, mereka menggunakan baju yang spesial juga, menggunakan baju sebagai ghost and monster. Gitu. Ada contoh lain juga, do I need to dress up for dinner at your parents' house? Ini berarti tanya nih, aku perlu nggak nih pakai baju yang spesial untuk makan malam di rumah orang tuamu? Gitu. Ini contohnya doang ya teman-teman ya. Up, I think ini juga gampang banget. Kita lanjut ke frasa selanjutnya yang kelima. Nah selanjutnya di sini ada fall asleep. Fall asleep itu karena ada kata-kata sleep-sleepnya ya, pasti hubungannya juga sama tidur. Di sini itu maksudnya ketiduran gitu ya, kayak ketiduran. Don't fall asleep when you're driving. Jangan ketiduran kalau kamu lagi jangan tidur kalau kamu lagi mengendarai gitu. Bisa juga nih ada conversation-nya juga. You look really tired. You couldn't fall asleep last night. Karena dia nggak bisa tidur semalam, jadi dia kelihatan sangat capek. Oke, ini cukup mudah juga ya, I think. So let's continue. Next. Di sini ada frasa fill out. Fill out itu punya arti write all of the information needed on a form or application. Jadi intinya sama aja kayak ngisi form atau sebuah dokumen yang penting gitu ya. Yang sebuah kayak kalau kita mau ngelamar kerja bisa pakai fill out di sini. Jadi nggak, sebenarnya mirip juga ya pakai ini atau nggak ada ini, tapi kan ini jadi kalian tahu ketika mau mengisi sesuatu untuk form atau lamaran, ini kita pakai kata-kata fill out. For example, everyone has to fill out customs form when they enter a country. Out customs form when they enter a country. Mudah dipahami ya teman-teman ya, itu kayak ngisi aja sih artinya. Oke, lanjut next. Nah di sini ada kata-kata baru nih kayaknya. Ini waktu pertama dulu aku lihat, ini juga aku baru banget sih. Dan mungkin teman-teman di antara teman-teman yang nonton ini ada juga yang rasa ini baru. Oke, ada in retrospect. Itu meaningnya adalah looking back at the past. Jadi mungkin lihat ke masa lalu gitu ya. Oke, let's see the example. In retrospect, I should have studied harder in high school. Berarti kayak diinget-inget nih, aku seharusnya belajar lebih giat lagi ya ketika aku di sekolah menengah gitu. Ada juga nih di ilustrasinya. In retrospect, maybe the haircut wasn't such a good idea. Maksudnya kan kalau dipikir-pikir gitu, kalau dipikir-pikir berarti kan lihat ke yang sebelumnya lagi. Itu kayaknya kalau potong rambut itu bukan ide yang bagus deh. Seharusnya aku bisa nge-cancel nih. Karena di sini kan dilihat kalau ya ini agak emang ilustrasi ya, jadi ya agak seperti inilah. Jadi ini kan habis potong rambut nih, kelihatan freak mungkin ya, jadinya dia nyesel gitu. Biasanya in retrospect itu untuk nyesalan. Oke, ini juga sepertinya bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut ke next frasa. On the whole. On the whole ini punya arti in general atau all things considered. Ini maksudnya ya secara umum gitu kan. Kalau secara umum kan berarti kita mempertimbangkan berbagai hal, banyak hal, bahkan semua hal gitu ya. Nah, let's see the illustration example first. Yang ini dulu ya teman-teman yang digambar nih. On the whole, I really enjoy my trip to Canada. Jadi
dia tuh nganggep dari sekian banyak yang telah dia lalui, yang paling dia enjoy apa ya namanya, pada dasarnya gitu ya. Nah di sini kan maksudnya kayak pada dasarnya aku sangat menikmati nih trip ke Kanada gitu ya kan, secara umum gitu, maksudnya secara umum intinya ya pada dasarnya aku sih enjoy. Mungkin biasanya kalau ada kata-kata on the whole pada dasarnya seperti ini, nanti next time itu ada kata but atau gimana yang menunjukkan kayak kontras gitu ya. Ya kamu bisa pakai kata-kata on the whole buat ngomongin kayak sesuatu di general. Oke, next. Oke, ada kata set out di sini. Set out itu punya meaning leave atau begin a journey. Oke, biar lebih paham kita lihat dulu contohnya ya teman-teman ya. He set out for the market early in the morning. Ada lagi, she packed everything in her car and set out for California. Ya, jadi maksudnya di sini set out tuh kayak agak dramatik, walaupun meaningnya itu intinya dia pergi dan maksudnya mau kemana gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini yang terakhir ada wait on. Wait on itu punya arti serve someone in a restaurant atau menyiapkan apa ya, melayani seorang di restoran. Biasanya ini berarti hubungannya sama waiters atau ini di restoran. Example, the man who waited on us last night had a French accent. Berarti maksudnya seseorang laki-laki yang melayani kita di restoran semalam itu punya aksen Prancis loh, bahasanya gitu, aksennya teman-teman. Ya, di sini ada contohnya lagi nih yang di conversation. Excuse me, no one has waited on us yet. I'm very sorry. I will get a waiter right away. Nah, jadi maksudnya kan di sini kayak si A ini adalah pelanggan yang masuk ke restoran tapi belum ada yang melayani dia. No one has waited on us. Nah, no one has waited on us yet. Belum ada nih yang layanin kita nih gitu di restoran. Jadinya si B ini mungkin kayak manajer ataupun waitersnya juga. Terus dia bilang, I'm very sorry, I will get a waiter right away. Mungkin ini manajernya berarti ya. Oke teman-teman, those are the everyday expressions yang kita pelajari hari ini. Totalnya ada 10 ya teman-teman ya. Nah, gimana buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, kritik, saran atau apapun, di sini niat aku berbagi nih teman-teman. Semoga aja bermanfaat nih buat kalian. Jadi ya karena kita udah belajar 10 ekspresi sehari-hari, yuk sekarang kita praktis ya. Teman-teman bisa praktis nih, pemahaman teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di sini. Nanti aku akan sertakan di link ya, biar teman-teman bisa coba ngerjain di link dan cek berapa nilainya teman-teman. Oke, next time kita bakal bahas juga tentang ini, tentang pembahasan soal ini. Oke teman-teman, segitu dulu. So that's all for today. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bermanfaat juga buat aku. Semoga itu semua bisa bermanfaat buat kita semua. Dan aku harap kalau teman-teman mau punya kritik, saran yang membangun, pastinya aku akan terima dengan senang hati. Jadi bisa tinggalkan saja di komentar. Lalu kalau yang mungkin punya pertanyaan, bisa boleh kontak aku di Twitter atau DM. Aku juga bisa bantu jawab semampu aku. Thanks for your attention. I will see you on next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.